Oke, maaf ya. Halo, apa masih ada hadir masih? Masih. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Sudah mulai kelasnya. Malam, Kak. Malam, Kak. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Jangan ada yang sakit. Oke? Siap, Bang. Oke. Kak. Nah, jadi untuk materi malam ini tuh kita bakal bahas pendapatan nasional. Malam, Pak. Iya, malam juga. Oke, jadi untuk malam ini kita bakal bahas materi pendapatan nasional. Nah, sebenarnya materi ini tuh juga pasti kalian udah untuk yang kelas 11, ini materi pertama di kelas 11 ya, kalau nggak salah. Iya, Bang, materi pertama. Oke, berarti yang untuk anak kelas 11 pasti udah paham juga. Abang cuma ngulang aja untuk kelas 11, tapi untuk anak kelas 10, yang kalau misalnya ada, ini untuk pengetahuan kalian, kalau untuk anak kelas 11, untuk mengulang kembali aja. Oke, kalau untuk sematerinya malam ini tuh Bang bagi 4. Yang pertama ada konsep pendapatan nasional, yang kedua itu Abang gabungin penerimaan sama pengeluaran, karena cocok aja gitu. Nah, yang ketiga ada metode produksi, yang keempat ada pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Terserah aja kalau mau on cam, kalau mau off cam, terserah sinyal kalian juga kan nanti. Kalau mau hemat kuota. Oke, kita mulai dengan quotes dulu, oke? Jadi selain jadi tutor, abang mau jadi motivator bagi kalian juga. Jadilah versi tingkat pertama dari dirimu, bukan versi tingkat kedua dari orang lain. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau SBMPTN atau namanya UTBK sekarang, kalian pasti melihat atau merasa teman-teman kalian itu ada di depan kalian. Tapi itu nggak apa-apa kok. Jadi kita ada di jalan hidup masing-masing. Oke. Karena setiap orang juga beda-beda. Pada setuju nggak? Setuju dong. Setuju. Benar. Apalagi kalau misalnya nanti kalian try out pakai Hamify, itu kan nanti bakal ada skornya tuh. Kalau di zaman abang itu skornya tuh saling tanding-tandingan tuh biasanya. Terus di-upload di Twitter atau di mana aja gitu. Oke, yang bakal pertama kita bahas konsep pendapatan nasional. Kalau abang emang sering bikin judul sesuatu itu konsep pendapatan nasional. Karena kalau mau dibahas secara menyeluruh itu emang bakal panjang banget gitu. Terus juga nggak bakal ditanya sedetail itu juga. Oke, kayak misalnya manfaat pendapatan nasional itu kan bisa dibaca masing-masing. Terus yang penting masuk ke logika aja. Oke, abang bakal bahas gimana caranya kalian apply-in ke kehidupan sehari-hari. Pasti kalian sering dengar nggak sih kalau misalnya ada berita tentang PDB Indonesia turun atau lagi naik, atau misalnya kita perbandingin PDB kita sama Cina atau sama Amerika. Nah, itu tuh termasuk dalam pendapatan nasional. Nah, itu yang bakal kita bahas pada hari ini. Misalnya kita ngeliat dari berita Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang katanya pada 2021 ini PDB Indonesia sampai 3.969,1 triliun. Emang besar, kenapa? Karena ya negara Indonesia juga besar juga. Tapi itu hanya PDB, bukan pendapatan per kapitanya. Yang nanti bakal kita bahas. Oke, jadi pertama kita bakal bahas pengertian pendapatan nasional. Nah, apa yang pengen abang highlight di sini itu adalah penjumlahan nilai akhir barang produksinya. Oke, jadi barang-barang intermediate itu nggak masuk.
cuma penjumlahan nilai akhir produksinya aja. Nah, apalagi yang penting itu dalam kurun waktu tertentu. Oke. Ada yang ingin bertanya dulu? Masih belum. Oke, sebelum ya. Nah, apa sih maksudnya itu nilai akhir produksi? Contohnya, kalau misalnya kamu bikin kue, telur, tepung, kue. Nah, telur sama tepungnya itu, kalau misalnya untuk menghasilkan kue, yang dihitung tuh kuenya aja. Telur sama tepungnya enggak. Oke. Kenapa enggak? Karena nanti akan menghasilkan perhitungan ganda. Jadi PDB-nya itu enggak sesuai sama hasil yang sebenarnya. Jadi malah ketinggian gitu. Nah, oke. Emang pendapatan nasional ini materinya agak banyak. Sampai ini sebenarnya slide-nya juga banyak untuk materi ini. Nah, ini bagaikan arus. Ya. Pertama itu ada GDP, lalu ke GNP, lalu ke NNP, NNI, PI, sama DI. Nah, keenam ini itu istilahnya dalam bahasa Inggris semua. Kalau bahasa Indonesia kan GDP itu PDB, oke, GNP itu kan PNB. Nah, dari ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum ada, Kak. Itu harus urut kah? Nah, ini memang harus urut, oke. Jadi, bagaikan ini kalau misalnya kalian ada filter, jadi paling atas itu kan pasti paling banyak, makin lama ke bawah tuh makin kecil. Jadi dari GDP ke DI, DI itu dana yang bisa dibelanjakan. Makanya makin lama makin kecil. Oke? Oke. Nah, oke. Kita bakal bahas pertama kali itu Kak, aku GDP. boleh izin live nggak, soalnya mau try out Oh, ulangan hari ini oke. MTK. Semangat terlihatnya. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke, pertama kali itu GDP. Nah, apa yang ditekanin di GDP ini? Yang ditekanin itu adalah domestik. Oke. Yang paling penting itu ada di kata domestik. Kalau misalnya dari bahasa Inggrisnya gross domestic product. Kalau misalnya bahasa Indonesianya produk domestik bruto. Jadi ini bakal sama aja ya maksudnya. Oke. Cuma kalau misalnya kita bicara sehari-hari itu emang biasanya lebih pakai GDP daripada PDB. Oke, tapi kalau di berita emang dipakainya juga random, tergantung autornya mau bikin gimana. Loh, Bu, iki apa, Bu? Tuh kasih nih, Bu. Ya, dia bocor. Nah, rumus GDP itu apa? Jadi kalau misalnya untuk bab materi ini, semua yang abang kasih kotak-kotak biru, nah itu rumus-rumusnya, oke? Oke, jadi GDP itu apa? GDP itu adalah produk warga di dalam negeri ditambah produk warga negara asing di dalam negeri. Jadi kuncinya itu apa? Di dalam negerinya. Oke, jadi itu mau orang luar negeri, kayak misalnya ada perusahaan Samsung. Samsung kan hasilnya dari Korea Selatan tuh aslinya. Nah, kalau misalnya untuk perhitungan GDP, nah itu dihitung ke dalam GDP Indonesia, bukan GDP Korea. Oke. Nah, gimana kalau misalnya untuk GNP? Nah, GNP nanti beda lagi. Nah, ini ada yang mau nyoba dulu nggak? Gimana? Berapakah GDP USA? Nah, kenapa di sini? $11 dolar. $11.000. $11.000. Oke, benar. Jago. Oke, benar. Langsung benar. Oke, jadi jawabannya $11.000. Yang dihitung cuma di dalam negeri aja. Oke. Oke, berarti udah pada jago-jago ya. Nah, gimana kalau untuk GNP? Sebenarnya memang materi ini tuh panjang banget.
istilah-istilahnya kebanyakan. Nah, kalau untuk gross national product ini yang paling penting tuh kata nasionalnya. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, karena kalau untuk GNP ini dia hanya menghitung warga negara tersebut dimanapun mereka berada. Nah, misalnya apa? Tenaga kerja Indonesia atau TKI. Misalnya TKI yang ke Arab Saudi, TKI yang ke Malaysia, atau TKI ke Mesir misalnya. Nah, itu dihitung ke GNP Indonesia meskipun dia bekerja di luar negeri. Nah, kenapa? Karena namanya juga gross national product. Jadi nasionalnya ini yang dipeduliin. Warga negaranya itu di mana aja mereka berada itu yang dihitung. Oke. Nah, ini yang abang biru-biruin itu kuncinya, oke? Jadi untuk ini adalah produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara di luar negeri. Oke? Ada yang ditanyain nggak? Ya, Pak. Oke, ada ya. Nah, kalau ini gimana cara nyari GNP kalau yang diketahuinya itu malah GDP? Nah, ini bakal abang bahas dulu ya. Nah, kita bakal lihat dulu materi yang sebelumnya tadi abang ajarin. Ada GDP, ada GNP. Nah, GDP itu apa kuncinya tadi abang bilang? Di dalam negeri. Jadi produk warga negara di dalam negeri sama produk warga negara asing dalam negeri. Kalau GNP itu apa? Pokoknya warga negaranya ini di mana aja dihitung, oke? Nah, yang abang kasih garis bawah ini, kalau misalnya produk warga negara di luar negeri dikurang produk warga negara asing di dalam negeri, nah itu namanya produk neto luar negeri. Udah ada yang pernah dengar nggak produk neto luar negeri ini? Khususnya untuk anak kelas 11? Pernah. Baru lihat di catatan doka. Oke. Sempat Kak. Oke. Ya, pernah. Nggak apa-apa. Setidaknya kalau untuk melihat itu udah good. Seperti ini udah ada. Ya. Nah, jadi ada yang bocor ya? Apa manis terus? Ya, apa-apa. Nah, jadi itu namanya produk neto luar negeri. Nanti kalian mungkin dapat di soal ada tulisannya produk neto luar negerinya berapa, positif atau negatif. Nah, nanti aku bakal bahas lagi nanti. Nah, misalnya lingkaran ini kita anggap Indonesia, oke? Nah, ada A, ada B, ada C. Nah, A itu warga Indonesia yang tinggal di Indonesia, kayak kita misalnya. Nah, B ini apa? B itu warga asing yang tinggal di Indonesia. Contohnya aja namanya coba Jennifer misalnya. Nah, C ini apa? Ini orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Contohnya kayak Jeremy Pauline di Jepang. Nah, kalau untuk ngitung GDP, itu yang dihitung A tambah B. Oke? Pokoknya ada di dalam negeri tersebut. Kalau misalnya hitung GNP gimana? Nah, itu yang dilihat tuh warga negara mananya aja. Oke, kalau misalnya warga Indonesia tinggal di Indonesia, warga Indonesia yang tinggal luar negeri. Kalau misalnya mau ngitung GNP Indonesia. Kurang jelas nggak? Atau udah jelas? Jelas. Jelas Kak. Jelas, Pak. Oke, jadi dari 6 ini baru kebahas 2. Nah, kita bakal balik ke soal tadi. Nah, kan diketahuinya tuh GDP Amerika tuh. Terus ada produk Amerika di luar negeri sama produk warga negara asing di luar negeri. Nah, gimana cara ngitung GNP-nya? Nah, kalau misalnya kita buka GNP itu isinya apa? Isinya itu kan produk warga negara Amerika di dalam negeri ditambah produk warga negara asing di dalam negerinya Amerika itu sendiri kan misalnya. Nah, yang diketahui apa? Produk warga Amerika di luar negeri sama produk warga negara asing di Amerika.
Nah, kalau misalnya ini kita kurangin, kan bakal habis tuh. Nah, jadi sisanya apa? Produk warga negara Amerika di dalam negeri ditambah produk warga negara Amerika di luar negeri. Nah, ini kan sesuai sama pernyataan yang sebelumnya. Kalau GNP itu yang dihitung tuh nationality-nya, bukan domestik. Jadi tinggal kita kurang aja. 25 kurang 8 tambah 7, kan hasilnya 24.000. Sejauh ini ada yang kurang paham? Kak, Ya, boleh jelasin lagi nggak? Kurang paham. oke. Nah, jadi gini nih. Nah, kita lihat dulu GDP. GDP itu isi dalamnya apa sih? Produk warga negara Amerika di dalam negeri ditambah produk warga negara asing di dalam negeri kan. Nah, yang diketahui di soal apa? Produk warga negara Amerika di luar negeri sama produk warga negara asing di Amerika. Nah, kita usahain merubah soal ini tuh jadi GNP. Nah, GNP itu apa tadi? Yang ini. Nah, jadi untuk dapetin ini kita kurangin lah produk warga negara asing dalam negeri ini. Oke, ditambah sama ini biar GDP ini bisa berubah jadi GNP. Kayak gitu, jadi kayak substitusi gitu loh untuk dapetin GNP-nya. Paham nggak? Oke, Kak, paham, Kak. Makasih, Kak. Oke. Jadi pokoknya tuh GDP ini kita buka isinya apa, terus dikurangin sama ini, tambah sama ini, biar hasilin sama GNP ini sendiri. Oke? Nah, ini yang tadi aku jelasin. Produk neto luar negeri. Atau bahasa Inggrisnya net foreign factor income. Kalau kebanyakan nanti, kalau kalian di kuliah, itu bakal pakai bahasa asingnya. Oke? Jarang pakai bahasa Indonesia-nya. Nah, produk neto luar negeri ini bisa positif, juga bisa negatif. Positif tuh gimana? Kalau misalnya produk warga negara tersebut di luar negeri itu lebih besar daripada produk warga negara asing di dalam negeri. Contohnya itu terjadi biasanya di negara maju. Kalau negatif gimana? Negatif itu ya kebalikannya aja. Oke, kalau misal kita bahas kemarin tuh ya contoh negara maju ya Amerika, negara berkembang ya contohnya Indonesia kita sendiri. Oke. Nah, baru habis dari GDP, GNP, selanjutnya ke NNP atau Net National Product. Nah, yang penting dari sini itu yang abang merahin net yang paling penting di sini atau neto. Nah, kan sebelumnya itu kan nama depannya itu kan gross domestic product, gross national product, gross. Nah, kali ini berubah ke net. Kalau misalnya kalian punya teh botol itu kan ada tulisan neto juga tuh. Nah, itu kan artinya berat bersih tuh. Nah, gimana kalau misalnya untuk konsep pendapatan nasional ini, gimana cara merubah gross jadi net? Caranya itu gini. Nah, kalau kita lihat apa itu gross? Gross itu perhitungan jumlah produksi barang yang tidak menghitung aspek penyusutan. Nah, mungkin kalian bakal bingung untuk yang kelas 11 sama kelas 10, apa itu penyusutan. Tapi untuk anak kelas 12, kalau untuk belajar akuntansi, pasti bakal belajar apa itu penyusutan. Oke? Nah, oleh karena itu untuk merubah gross national product jadi net national product, itu bakal dikurangin sama penyusutan. Jadi cuma GNP kurang penyusutan. Nah, contoh penyusutan itu gimana? Misalnya, kalau misalnya kalian jualan kue lagi balik, nah kan ada oven tuh. Oven itu makin lama nilainya itu makin menyusut. Kalau misalnya kalian pengen nyoba penyusutan sendiri itu, misalnya kalian beli motor 2010 harganya 15 juta, 2020
harganya tinggal 5 juta atau 7 juta. Itu kan nilainya menyusut. Nah, itulah namanya penyusutan. Oke, ada yang mau ditanyain dulu untuk ini? Abang buka Q&A. Silahkan. Coba hitung sampai 10. Abang mau tanya, Oke, silahkan jadi Aurel. nanti nilai penyusutannya itu dikasih tahu atau gimana tuh Bang? Nah, oke. Kalau untuk materi konsep pendapatan nasional ini, itu semuanya rata-rata dikasih tahu di soalnya. Jadi kita nggak perlu ngitung penyusutannya berapa. Kecuali kalian belajar di akuntansi, perusahaan dagang misalnya, atau jasa nantinya, yang bakal ada penyusutan. Oke, kalau untuk materi ini juga semuanya itu udah tersedia di soal sih sebenarnya. Kalian tinggal taruh-taruh aja gitu. Terus tambah kurang. Setuju nggak anak-anak kelas 11? Ya, Kak. Ya kan, bener. Iya, emang gitu Bang, doang mau sebenarnya. nanya. Oke, Mau silahkan. Ini di catatan aku NNP itu sama dengan JNP dikurangi buka kurung penyusutan plus barang pengganti modal. Maksud sama enggak, Bang? Soalnya Oh, ini ada plus barang pengganti modal. oke. Plus barang pengganti modal ya. Oke. Kalau misalnya kita bahas ke penyusutan dulu ya nih ya. Nah, penyusutan ini kalau nama lainnya itu depresiasi. Oke. Nanti kalau misalnya ada di buku kalian tulisannya depresiasi, nah itu bakal sama aja sama penyusutan. Nah, kalau barang pengganti modal itu kenapa ditambahin? Ya karena itu berarti kayak barang baru gitu untuk ngasilin modalnya. Kalau misalnya ini kan kenapa dikurangi penyusutan? Karena ya itu kan masih kotor tuh istilahnya kalau masih gross. Kan? Karena ada aspek penyusutannya. Kalau misalnya untuk barang pengganti modal, berarti bisa dimasukin karena itu masuk ke net. Emang aneh ya penjelasinnya. Ada yang mau Agak nanya? bingung sih. Nah, iya sih. Ya, misalnya barang pengganti modal itu apa misalnya? Kalau misalnya kita kan ini kalau bahas tentang penyusutan atau depresiasi itu kan mengarahnya ke barang modal. Contoh barang modal itu apa? Mesin, peralatan, misalnya. Tapi kalau untuk perlengkapan itu bukan penyusutan, oke? Apakah masih kurang jelas? Jelas. Tapi biasanya ya, ini Afi kan yang bertanya. Iya. Itu biasanya kalau untuk ini itu apa sih namanya preferensi penulis sendiri sih itu sebenarnya. Biasanya untuk barang pengganti modal sendiri dari pengalaman abang itu nggak pernah keluar bahkan. Kalau misalnya nanti kalian mau ikut lomba-lomba ekonomi juga itu biasanya bakal jarang keluar. Oke. Nah lanjut ya. Selanjutnya ke net national income atau pendapatan nasional neto. Nah, apa sih beda NNI sama NNP? Kalau NNP itu kan net national product. Nah, produk kalau di sini ke income. Penting itu di income atau pendapatan. Nah, kalau untuk di NNI sendiri itu, nah apa artinya pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik sektor produksi. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, yang di kotak biru itu rumusnya, oke? NNI sama dengan NNP. Nah, kenapa NNP? Karena dia emang semua itu bersebab akibat, oke? Dikurangi pajak tidak langsung sama subsidi. Yang paling abang harus ingat untuk kalian itu yang dipakai di sini itu pajak tidak langsung, bukan pajak langsung, oke? Jangan lupa kata-kata tidaknya, oke? Nah, terus ditambah Bedaan sama pajak subsidi. langsung dengan tidak langsung itu apa, Bang? Oke, gini. Kalau misalnya pajak tidak langsung itu misalnya kalian pergi ke McDonald's, KFC, contohnya itu apa? PPN.
pajak pertambahan nilai. Yang misalnya kalian kalau Indomaret juga misal bayar pajak 10%. Nah, itu pajak tidak langsung. Contoh pajak langsung itu apa? Pajak penghasilan, PBB. Nah, itu termasuk pajak langsung. Oke? Oke, udah paham? Tadi siapa yang nanya? Bang, Ya, silahkan. pajak tidak langsung tuh kayak lebih ke yang kita nggak sadar kalau kita udah bayar pajaknya gitu ya, Bang? Oke, sebenarnya pajak tidak langsung tuh kayak pajaknya itu dialihkan. Harusnya kan yang itu kan yang megang, yang bayar kan produsen. Tapi yang dialihkan kepada konsumen. Nah, jadi dari kita yang bayar, tapi hasil kita bayar itu ke produsen, terus produsennya bayar ke Dirjen Pajak. Jadi makanya namanya nggak langsung. Oh enggak. Kalau misalnya Kasih, langsung Bang. kan kita ke Dirjen Pajak langsung tuh. Oke. Kita yang ngurus NPWP sendiri kayak gitu. Lanjut ya. Oke, selanjutnya ke personal income. Personal income ini apa? Ini adalah hak individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Nah, untuk arti-arti ini sendiri sebenarnya kalau ditanya di soal itu jarang banget. Tapi kenapa ini hanya untuk pemahaman aja gitu, biar tahu personal income itu apa, NNP itu apa. Oke, rumusnya itu NNI ditambah transfer payment. Pokoknya yang ditambah cuma transfer payment. Yang lainnya itu dikurang, oke. Kurang laba ditahan, pajak perseroan, iuran asuransi, iuran dana sosial. Oke. Nah, contoh transfer payment ini apa? Contohnya itu dana pensiun. Oke. Kan itu menambah personal income. Nah, laba ditahan ini gimana contohnya? Misalnya kalian ada nanam saham di satu perusahaan, oke? Nah, terus perusahaan itu misalnya nggak membagikan dividen mereka. Kenapa? Karena mereka mau ekspansi perusahaan tersebut, atau misalnya perusahaannya itu nggak perlu apa sih namanya, labanya nggak sebesar itu untuk dibagiin ke para pemegang saham. Oke, kalau pajak perseroan kan jelas, karena juga pajak pasti bakal mengurangi. Juga iuran kan juga sifatnya mengurangi. Oke, ada yang mau ditanyain untuk personal income? Silahkan abang buka Q&A. Abang itu sampai 10. 10. Bang, mau Oke, tanya. silahkan. Berarti untuk apa namanya kayak transfer payment-nya gitu itu nanti saldonya itu nanti langsung ada ya. Maksudnya kita nggak perlu nyari lagi. Iya benar banget tuh, benar. Jadi transfer payment, laba ditahan, dan lain-lain semua tuh ada di keterangan di soalnya, oke? Oke Nah bang, makasih. misalnya kecuali gini, misalnya diketahui GNP, diketahui GDP, kayak tadi tuh. Nah misalnya dia pengen tahu kayak, oh gini aja deh, sorry, pakai contoh ini aja. Misalnya ada PI, NNI, transfer payment, kurang laba ditahan, ini, misalnya. Pokoknya semua ini diketahui, kecuali misalnya transfer payment yang nggak diketahui dari soal. Nah, gimana caranya? Tinggal kalian pakai aljabar sedikit aja. Berarti ini bisa dikurang, ini jadi ditambah, karena pindah ke sisi lain, ke ruas lain, kayak gitu. Oke? Kadang emang ada juga soal nanyain transfer payment-nya itu berapa. Tapi cuma kita balik-balikin aja ininya. Tinggal pindah-pindah ruas doang. Oke, paham ya? Oke bang, makasih. Oke. Nah, catatan juga untuk PI ini kadang nggak semuanya itu diketahui. Jadi kalau misalnya nanti di soal nggak ditaruh keterangan pajak perseroannya berapa atau iuran asuransinya berapa, nah itu nggak apa-apa. Oke. Nah, oke. Jadi pajak perseroan itu kadang nggak ada juga, tapi itu dilewatin aja nggak apa-apa.
Oke, yang terakhir disposable income atau DI. Nah, disposable itu apa artinya? Yang siap dibelanjakan. Maksudnya udah bersih gitu. Jadi dari GEDP yang banyak banget turun kecil. Nah, inilah yang bisa kita belanjakan kayak sekarang. Nah, dikurangin sama apa? Pajak langsung, bukan pajak tidak langsung. Oke? Ada yang raise hand ya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya nggak? Bang, Ya? tadi contoh pajak langsung apa, Bang? Oke, jadi pajak langsung itu contohnya pajak penghasilan. Itu kan kita langsung yang bayar ke Ditjen Pajak. Contohnya apalagi? Pajak bumi bangunan, PBB, itu juga pajak langsung. Oke, tapi yang pajak tidak langsung tuh pajak pertambahan nilai. Oke? Oke, Bang, makasih, Bang. Oke. Abang juga minta maaf ya kalau misalnya agak bising. Karena lagi ramai rumahnya. Oke. Nah, selanjutnya itu Bang mau tanya, oke lah. Silahkan. ini ada satu lagi. Ini ada PDRB, produk domestik regional bruto. Beda nggak Bang sama produk domestik bruto? Soalnya ini ada regionalnya. Oke. Oke. Nah, jadi ada PDB, ada PDRB. Nah, kan yang beda tuh kata-katanya regional. Oke. Nah, itu beda sama PDB. Misalnya PDRB. PDRB kan tuh regional. Misalnya PDRB Jatim, PDRB Jabar, atau PDRB Jateng. Waalaikumsalam. Ya, Mama. Mama nggak? Ya, waalaikumsalam. Lagi sholat. Oh, berarti lebih ke Silahkan. daerahnya ya Bang yang PDRB. Benar. Oke. Oke, makasih Bang. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya itu metode penerimaan dan pengeluaran. Nah, ini sebenarnya dua metode, cuma abang gabungin aja. Karena penerimaan sama pengeluaran itu mirip-mirip. Oke. Nah, pertama itu ada metode penerimaan atau income approach. Nah, untuk metode penerimaan ini yang dihitung itu penerimaan balas jasa faktor produksi. Nah, kan kalian tahu juga kan pasti faktor produksi itu apa aja? Misalnya tanah, perusahaan, tenaga kerja, kayak gitu, oke? Nah, rumusnya apa? Rumusnya itu yang perlu abang cekarin juga. Di sini hurufnya jangan pakai huruf besar ya, huruf kecil. Karena nanti kalau huruf besar hasilnya bakal beda lagi. Oke. Kalau hurufnya besar P itu kan harga price. Oke. Kalau di sini interest, kalau I-nya besar itu investasi. Beda. Oke. Nah, jadi ada wage atau upah, ada rent atau sewa, ada interest, bunga, profit, keuntungan. Oke. Kalau upah kan untuk tenaga kerja, tanah sewa, terus interest di bunga, terus profit juga untuk keuntungan. Sebenarnya materi ini terlalu mudah sih sebenarnya. Ada yang mau ditanyain nggak untuk ini? Kalian tinggal hafalin aja gitu, itunya apa. Ada yang ingin tanyain? Jadi kalau misalnya mau dihafalin, misalnya siapa ya? Kan RIP nih kan mirip sama rest in peace, ya kan? Nah dia hafalin aja misalnya maaf yang namanya Wawan ya misalnya, maaf banget. Ini biasanya abang hafalin kayak gitu.
Wawan rest in peace. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain kan untuk ini? Saya Abang bingung juga mau jelasin apa dulu. Contohnya Bang, contoh. Oh, contohnya ya. Abang ada bikin soalnya nggak ya? Nah, oke, ada. Untung aja. Nah, oke, ini contoh soalnya ya. Ada penerimaan upah, penerimaan sewa, penerimaan bunga, keuntungan usaha, sama surplus APBN. Nah, kita bisa lihat nih, mana aja yang dimasukin ke dalam metode penerimaan, mana aja yang enggak. Nah, coba tebak saja. Coba tebak unsur apa yang enggak dimasukin ke dalam metode penerimaan. Ada yang bisa jawab? Surplus APBN. Surplus APBN. APBN. Oke, good job semuanya. Kan udah pada bisa kan materi ini, Abang juga bingung mau jelasin apa ya. Nah, jadi benar, jadi ini tuh tinggal ditambahin aja semuanya gitu. Upah, sewa, bunga, pengusaha, ini kan jelas langsung kan jawabannya udah 1 juta gitu. Tidak gitu doang, makanya Abang bilang juga di sini tuh semua tinggal ditambah kurang aja gitu. Tambah kurang. Oke, lanjut ya. Nah, kedua tuh ada metode pengeluaran atau expenditure approach. Dari namanya aja udah kelihatan kan itu pengeluaran. Nah, jadi dihitung di sini pengeluaran. Nah, tapi jangan samain pengeluaran konsumen, produsen, negara atau pemerintah sama masyarakat non negeri itu jangan dianggap sama aja semuanya. Oke, jadi kalau pengeluaran untuk produsen itu biasanya namanya investasi. Misalnya kita lihat di sini. Nah, itu Abang bilang tadi sebelumnya, oke. Kalau untuk metode pengeluaran ini kurusnya kapital semua. I besar sama I kecil beda, oke. Kalau I kecil kan tadi interest. Kalau I besar investasi. Nah, konsumsinya apa? Ini dari rumah tangga konsumen. Nah, investasinya apa? Dari rumah tangga produsen. Contohnya apa? Kayak misalnya pembelian barang-barang modal baru, kayak mesin dan lain-lainnya. Kalau G ini apa? Ini belanja negara atau pengeluaran pemerintah. Kalau nama istilahnya di ekonomi, namanya government expenditure. Oke. Contohnya apa government expenditure ini? Nah, contohnya itu kayak Contohnya itu kayak gaji PNS. Nah, itu masuk dalam pengeluaran pemerintah. Atau misalnya juga pemerintah ngadain pembangunan infrastruktur kayak jembatan, pelabuhan dan lain-lainnya itu masuk dalam pengeluaran pemerintah. Nah, untuk pengeluaran pemerintah sendiri ini nanti selanjutnya bakal lebih detail lagi. Oke. Mungkin yang kelas 12 udah tahu namanya multiplier atau angka pengganda. Oke, itu bakal dibahas di kesempatan selanjutnya lain kali. Nah, terus ada X. X itu apa? Ekspor. Oke, terus ada M. M itu apa? Impor. Kalau X kurang M itu namanya ekspor neto. Jadi tadi ada faktor neto, ada ekspor neto. Ekspor neto ini bisa positif, bisa negatif. Oh, dulu mau nanya ya, silahkan. Bang, itu yang dikurung itu pasti didahulukan. Oh, oke. Kalau itu dikurung kenapa? Ya, sebenarnya kan ini tambah kurang nih. Sebenarnya kalau kurungnya dihilangin di sini juga sebenarnya kan nggak apa-apa kali. Nah, ini tuh maksudnya kenapa di Abang kasih kurung? Karena ini kan saling berhubungan gitu, ekspor sama impornya. Ya kan, kalau ekspor impor kan tuh kalau misalnya ekspor netonya positif, berarti ekspornya lebih gede. Kalau negatif, berarti impornya lebih gede. Kayak gitu aja maksudnya. Karena Nggak dalam ngaruh ya? satuan. Sebenarnya kalau dipikir lagi, ya nggak ngaruh-ngaruh banget juga sih sebenarnya. Kalau mau satu-satu, tapi Abang nyaranin, ya, taruh bersamaan aja. Karena biasanya emang cara ngerjain itu kayak gitu.
sama nggak Bang metode pengeluaran sama pendekatan pengeluaran itu? Oh, sama Soalnya aja, ini Pak. ada pendekatan pengeluaran, nggak ada metodenya. Iya, sama. Nah, jadi kan di sini metode pengeluaran. Kalau Abang tulisnya, emang kalau biasanya itu namanya itu pendekatan. Makanya di sini expenditure approach. Approach kan artinya pendekatan. Oke. Tadi Bang, iya, silahkan, Arbi. kan metode pengeluaran kan harus ditambah investasi kan Bang. Kalau Iya. misalnya di soalnya nggak ada investasi itu caranya gimana? Kalau Investasinya nggak dikasih. ada contohnya nggak? Biasanya langsung dikasih tahu habisnya investasinya Ada berapa. yang diketahui itu pengeluaran pemerintah, pembelian peralatan produksi, Oh, iya. bunga, Oke. ekspor Paham. impor. Nah, kebetulan Abang ada bikin soal kayak gitu juga di slide selanjutnya. Oke, berarti Arbi sangat belajar ya sebelumnya. Nanti Abang jelasin lagi Arbi di slide selanjutnya. Soalnya itu soal ulangan kemarin. Oh, pantesan. Oke. Nah, kadang tuh gitu juga. Kadang dia nggak langsung naruh tok investasi. Kadang yang kayak Abang bilang tadi, kita harus tahu investasi produsen itu gimana. Kayak misalnya beli modal, nah, kayak gitu misalnya. Nah, kayak gini kan ya, Arbi. Nah, Iya Bang. ini bisa kita pakai metode pengeluaran atau pendekatan pengeluaran. Itu bakal sama aja. Nah, apa aja sih yang kita masukin di sini? Rumah tangga membelanjakan 10 juta. Nah, itu kan udah jelas banget kalau itu konsumsi. Oke. Nah, jadi kita peganglah 10 juta. Nah, terus pembayaran upah yang diterima karyawan swasta. Nah, itu dimasukin atau enggak? Ada yang tahu? Nggak dimasukin. Oke, benar. Nggak dimasukin. Enggak ada katanya. Iya, benar. Nah, benar. Jadi untuk pembayaran upah yang diterima karyawan swasta ini itu nggak dimasukin. Kenapa? Nah, ini masuknya kemana? Ke metode penerimaan yang sebelumnya. Oke. Nah, terus ada pembelian barang modal, persediaan, dan bangunan sebesar 4.500.000. Nah, inilah yang namanya investasi. Oke. Jadi inilah nilai investasi tadi. Dia nggak langsung ditaruh, cuma dia ngasih contohnya langsung gitu. Langsung contoh kegiatan Kayak bentuk sehari-harinya. cerita gitu ya Bang? Iya, Kayak bentuk cerita gitu ya? kayak gini lebih ke ini sih tindak langsungnya itu di kehidupan nyatanya itu apa gitu. Oke. Nah, kayak ini sama kayak yang ini, yang bawah. Nah, pemerintah membayarkan jaminan sosial 3.500.000 pada pensiunan PNS. Nah, ini kan masuk ke dalam G tadi itu. Atau belanja negara atau pengeluaran pemerintah. Nah, ini kenapa tadi Abang kurungin X sama M. Nah, karena kadang contoh soal tuh kayak gini. Dia bilangnya nilai ekspor lebih rendah 500.000 dari impor. Nah, berarti yang tadi Abang bilang itu, kalau ekspor netonya berarti kalau misalnya lebih di bawah impor, berarti kan negatif tuh. Nah, berarti ini nilainya negatif. Karena nilai ekspornya lebih rendah daripada impornya. Oke, jadi ini semua ditambahin. 10 tambah 4.500.000 kan 14,5. Tambah 13,5 dikurang 500 kan hasilnya jadinya 18 kurang 5 tuh. Jadinya 17,5. Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi itu tinggal ditambah aja. Tapi lihat dulu kalau mau input. Jadi ini untuk materi ini tuh tinggal ditambah tambah kurang aja. Cuma yang ditambah dikurang itu harus sesuai sama yang diminta. Jadi ini nggak dimasukin. Oke, ada yang mau ditanyain? Silahkan. Berarti ntar tinggal dikurang 500.000 aja ya Bang? Nah, iya benar. Kenapa dikurang?
karena kebetulan impornya lebih tinggi daripada ekspor. Tapi kalau ekspornya lebih tinggi, berarti ditambah. Oke? Paham? Paham, Bang. Oke. Paham, Bang. Paham, Bang. Paham. Oke, abang lanjut ya. Lanjut. Nah, kemudian yang metode terakhir itu ada metode produksi. Nah, ini cara menghitung yang pertama ya. Nah, dia yang pertama Bang. itu ya. Permisi yang tanya yang tadi. Oke. Kalau impornya termasuk kayak bisa nentuin rendah tingginya tuh gimana? Oke, sebentar ya. Balik lagi. Nah, nilai ekspor lebih rendah 500 dari impor. Nah, berarti kan ini kelihatan tuh ekspornya itu lebih rendah 500.000 dari impor. Berarti impornya maksudnya kan lebih tinggi dari ekspor 500.000. Berarti kalau misalnya impornya lebih tinggi kan misalnya X kurang M. Ya kan? Misalnya ini harganya totalnya 1.000.000. Aduh, jelek banget. Ini 1.500.000. Ya kan? Nah, berarti kan kalau dikurang kan hasilnya min 500. Nah, berarti kalau min 500 itu berarti tandanya ekspor netonya itu negatif karena hasilnya min. Jadi kan di sini di min tuh. Min 500. Jadi yang lain itu kan plus jadi min. Tapi kalau misalnya X-nya lebih besar, ya tetap ditambah. Kalau misalnya kebalik, ekspor yang 1,5, M yang 1. Apakah ada dimengerti? Ya Kak, makasih. Mengerti, Ya. Bang. Oke. Nah, terus metode produksi. Nah, metode produksi itu abang bakal bagi ketiganya yang pertama. Oke, yang pertama itu pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai produk akhir. Oke, yang dihitung tuh nilai produk akhir. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara. Nah, tipsnya apa? Tentukan sektor produksi barang akhir. Kalau misalnya kita lihat dari yang PowerPoint, ada pertanian sampai perdagangan. Nah, kan pertanian itu contohnya apa? Pertanian kapas misalnya. Oke. Nah, dari bikin benang kan kita butuh kapas. Nah, dari pabrik tekstil kita butuh benang. Garmen kita butuh tekstil. Nah, ini kan sektor awal sampai barang jadi. Nah, itu termasuk dalam sektor produksi barang akhir. Nah, abang jelasin dulu kali ya. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah setiap produk. Nah, ini kan yang sama juga nih. Nah, kita pakai tips yang nilai tambah. Nilai tambah itu apa? Nilai output dikurang sama input. Nah, jadi tinggal dikurang aja. Ini sama ini. Dapatlah nilai tambahnya masing-masing. Tek, 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 tek. Nah, kalau ini misalnya tambahin, nah hasilnya 1.000 juga. Hasilnya itu bakal sama kayak sebelumnya. Nah, tapi kuncinya apa? Nah, kuncinya atau syaratnya itu harus dari sektor awal ke sektor akhir. Oke, atau maksudnya dari awal ke barang jadinya. Oke, jangan kalau misalnya dia cuma berhenti di tengah, dari sini ke sini aja, nah itu nggak bisa kehitung. Yang bisa kehitung cuma dari awal sampai akhir. Nah, misalnya nih, kita ketiga juga. Nah, metode produksi itu bisa dihitung pakai rumus ini juga, kalau ada di buku kalian. Nah, rumus ini tuh bisa dipakai kalau apa? Kalau misalnya terlebih dari satu sektor yang memiliki final goods atau produk akhir. Terus ada juga jumlah produksi yang dihasilkan datanya. Nah, ini abang tanyain dulu deh. Berapa sih jumlah produksi akhir dari tabel 2 ini? Ada yang bisa jawab? Oke. 2. Oke, ada yang jawab 2. Ada yang mau nyoba lagi? Ayo, apakah ada yang nyoba?
Oke, 2 6. lagi. Ada yang 6 ya? Oke, nggak apa-apa, Anda Bang jelasin. Apa ada yang mau Iya. nyoba lagi? Kita voting. 2. 2. Bisa jawab lagi 1. Oke, 1. Apakah ada 2. lagi? 2. 2 lagi. Oke, Abang tutup ya votingnya. Jadi jawaban yang benar itu iya B 2. Nah, kenapa 2? Karena yang dihitung cuma barang akhirnya aja. Dari beras, tepung, kan ngasilinnya kue. Berarti ini produksi akhirnya. Getah karet, karet, ban. Nah, kan getah karet sama karet digabungin jadi ban. Nah, ini produksi akhirnya. Jadi jumlah produksi akhirnya itu cuma 2. Bukan 6, bukan juga 1. Oke, kalau misalnya ada yang bingung untuk ini boleh ditanyain dulu. Sudah paham, Kak. Paham Bang, Oke, paham. oke. Paham Bang. Makasih Bang. Paham. Apa udah yakin paham semua? Insya Allah paham. Yakin. Amin. Yakin, Oke, yakin. Bang. oke, benar. Jadi kita harus optimis, ikhtiar, juga tawakal. Oke. Nah, selanjutnya gimana untuk ngitung pendapatan nasionalnya? Kalau misalnya kita lihat rumus sebelumnya, angkanya cuma dianggap. Oke, angkanya itu dipakai ke rumus ini, oke? Sebentar. Nah, jadi kalau kita lihat ke rumus sebelumnya, kan ada P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2. Oke. Nah, kita tuh cuma ngitung barang produksi akhirnya aja, oke? Jadi 20 kali 50, 40 kali 100. Nah, sebanyak ini sebenarnya masih titik-titik lagi. Kalau misalnya masih ada sektor produksi lain, misalnya ditambahin lagi tabel di sini sampai 3 tabel. Misalnya. Nah, itu baru dikaliin lagi, tapi cuma barang produksi akhirnya aja. Kalau mau pakai rumus ini, oke, jadi tinggal dikali aja terus ditambah. Tapi selain lihat barang produksi akhir, kalau misalnya itu ternyata nggak barang produksi akhirnya, kalian pakai rumus nilai tambah yang kayak abang bilang tadi ini. Yang ini. Kalian bisa pakai rumus yang ini. Hitung aja nilai tambah. Karena hasil nilai tambah sama total akhir itu bakal sama aja. Kalau misalnya itu barang akhir. Tapi kalau misalnya ada di soal cuma sampai setengah aja, misalnya sampai sini aja, berarti yang dihitung cuma ini aja. Tapi kalau misalnya dari pertanyaan sampai akhir, mau kalian hitung dari awal sampai akhir nilai tambah, kalau ditambahin sama nilai output yang barang terakhir, itu bakal sama aja. Paham nggak? Apa ada yang tanyain dulu nggak untuk ini? Bebas aja kok. Kita di sini sama-sama belajar. Oke. Ada yang mau ditanyain? Abang mau nanya boleh? Iya, boleh. Jadi kalau seandainya hasil dari nilai tambah itu selalu sama angkanya dengan hasil akhir dari nilai output. Betul. Jadi itu bakal sama aja. Nilai tambah sama nilai output. Tapi syaratnya itu harus sektor terakhir atau barang jadinya. Oke? Nah, kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya kalian nggak, misalnya sedang hitungnya berlebih, nilai tambahnya misalnya, kalau misalnya kalian mau ngitungnya itu malah kayak gini yang dihitung, kayak nilai output ditambahin semua. Nah, itu tuh hasilnya nggak sesuai. Karena kan sebenarnya misalnya pertanian ini kan nilai outputnya udah kepakai di pabrik benang. Terus pabrik benang nilai outputnya udah kepakai di pabrik tekstil. Jadi malah jadinya perhitungan ganda bahkan namanya. Apakah sudah dimengerti? Oke, makasih Kak. Oke. Sorry untuk materi ini gamesnya tuh agak susah dipakai karena materinya kebanyakan. Tuh masih belum selesai juga. Oke,
pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Sabarnya ada yang nanya. Nah, kalau untuk rumus WRI, rumus penerimaan sama metode pengeluaran, itu kalau kalian mau balik, misalnya, ini misalnya. Ini kalau misalnya kalian mau naruh I-nya duluan, itu nggak apa-apa. Kan hasil kan pertambahan, nggak akan berubah apa-apa. Oke, mau kalian taruh I duluan, atau misalnya kalian pengen J duluan, no problem, nggak masalah. Oke, jadi bebas sebenarnya. Karena ini pertambahan, jadi nggak merubah apa-apa. Oke. Nah, selanjutnya itu ada pendapatan per kapita sama distribusi pendapatan. Nah, pendapatan per kapita itu rumusnya pendapatan nasional bagi jumlah penduduk. Atau kadang di soal itu tulisannya PDB. Oke, ada yang nanya. Oh, kalau nilai output per sektor itu udah disediain di soal. Yang kita cari itu apa? Cuma nilai tambahnya aja. Oke, jadi nilai output itu udah dapat dari soalnya sendiri. Nah, rumus pendapatan per kapita itu apa? Pendapatan nasional dibagi sama jumlah penduduk. Kalau artinya ya ini, oke. Abang usahain jangan textbook banget gitu. Pokoknya pendapatan nasional bagi sama jumlah penduduk. Oke, kalau mau hafal rumusnya yang gampang, kalau untuk metode pengeluaran itu menurut abang dari CGI XM itu udah gampang itu hafal. Karena kan CGI itu kan mirip sama yang di film-film tuh, film CGI. Tinggal ditambah aja X kurang M. Oke, kalau untuk metode penerimaan juga WRIP. Gampang gitu. Nah, terus kalau untuk distribusi pendapatan, ini mungkin baru untuk kalian, ada namanya kurva Lorenz. Oke. Nah, malah kalau misalnya kalian di kuliah, materi-materi kayak gini yang bakal banyak dibahas malah nantinya. Bukan yang konsep GDP, GNP, NNP, NNI itu bahkan nggak dipelajari lagi. Malah yang kayak gini dipelajari. Jadi ini penting sebenarnya. Nah, kita lihat nih. Ada garis kuning. Nah, garis kuning inilah garis idealnya. Oke? Atau garis pemerataan sempurna. Ini garis idealnya. Yang sudutnya itu 45 derajat. Oke? Atau bisa tan 45. Nah, kita hitungnya itu kalau untuk kurva Lorenz ini. Nah, kurva Lorenz ini kan untuk ngitung distribusi pendapatan. Nah, itu dihitungnya pakai apa? Kayak namanya indeks Gini. Nah, indeks Gini itu syarat dan ketentuannya kayak gini. Kalau lebih besar daripada 0,5, itu tingkat ketimpangannya tinggi. 0,4 sampai 0,5, ketimpangannya sedang. Kalau kurang dari 0,4, tingkat ketimpangannya rendah. Kalau untuk Indonesia sendiri, itu sebenarnya nilai koefisien Gininya itu 0,3936 ya. Ingat abang, 0,3936. Sebenarnya itu kalau punya kita sendiri itu tingkat ketimpangan kita kalau berdasarkan indeks Gini itu masih rendah sebenarnya. Nah, indeks Gini ini kalau misalnya kalian lihat garis merah, nah atau kurva Lorenz ini, kalau misalnya dia semakin mendekati garis kuning, maka ketimpangannya semakin rendah. Kalau misalnya semakin besar sini, nah itu ketimpangannya semakin besar. Oke, jadi makin gede garis kuning ini, nah itu makin besar juga ketimpangannya. Oke, ada yang mau ditanyain? Nah, kenapa namanya kurva Lorenz? Karena yang nemuin namanya Lorenz. Oke, ada yang mau ditanyain?
Bang, jadi kalau misalkan itu lebih condong ke merah berarti lebih rendah. Lebih condong ke merah itu berarti gini ya. Kayak gini, makin ke sini Iya. itu makin timpang. Oh iya, Oke. terima kasih. Oke. Jadi kalau makin dekat ke garis 45 derajat ini, itu makin nggak timpang. Oke. Makin merata. Kalau makin ke daerah merah, itu makin timpang. Paham? Oke. Nah, oke. Ada yang nanya 2 pertanyaannya. Pendapatan per kapita sama pendapatan nasional tuh apa bedanya? Kalau per kapita itu udah dibagi sama jumlah penduduk. Nah, untuk pengetahuan aja sebenarnya Singapura sama Indonesia, GDP Indonesia itu jauh lebih besar daripada Singapura. Tapi kenapa Singapura itu lebih makmur? Nah, Singapura itu pendapatan per kapitanya itu lebih besar. Kenapa? Karena jumlah penduduk mereka itu sedikit. Kalau kita anggap kayak kue kita itu lebih besar sebenarnya. Tapi dibaginya itu lebih banyak. Jadi kita tuh makin sedikit dapatnya. Beda sama Singapura yang penduduknya tuh sedikit. Nah, kalau mau dibagi sama jumlah penduduk, nah itu jumlah penduduk biasanya udah dikasih tahu juga. Oke, jadi kita nggak perlu ngafalin berapa jumlah penduduk Indonesia sekarang dari Badan Pusat Statistik. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Tengah 10, 10, 9, 8, 7. Oke, silahkan. Wilayah pendapatan kumulatif itu apa ya? Oh, kumulatif ya. Oke, jadi kalau kumulatif ini maksudnya itu dari tambahin semuanya gitu. Nah, kayak gini nih misalnya. Nah, untuk pembuktian aja nih. Ini kan semua segitiga penuh ini kan satu pendapatan. Kenapa kumulatif? Karena dihitung ini sama ini maksudnya. A sama B udah ditambah. Nah, kalau kita mau lihat nih, misalnya Indonesia 40. Nah, misalnya itunya di sini. Nah, kita bandingin antara yang ini sama yang ini. Misalnya kita ambil negara A, dia di sini. Nah, ada juga negara yang ini di sini. Nah, ini contohnya ya. Nah, untuk yang ini, aduh warnanya sama pula. Pokoknya yang ini, nah ini sama ini. Nah, kita anggap itu Indonesia deh. Ini Indonesia. Nah, misalnya 40, kan itu kenanya 60. Ya kan? Nah, jadi 40% pendapatan itu dikuasai sama 60% populasi. Oke. Kalau ini 40% pendapatan dikuasai sama 80% populasi. Nah, berarti ini kan lebih timpang kan? Yang ini kayak berarti 60%-nya pendapatan hanya dikuasai sama 20% populasi. Paham nggak? Atau bahasanya terlalu susah? Ada yang mau ditanyain nggak untuk ini? Gimana? Jadi ini salah warna sih abisnya. Harusnya warna dibedain dulu. Misalnya ini biru. Yang segini kita bikin lagi sama ini hijau. Yang sama-sama segini. Oke, misalnya hijau ini kita anggap negara Italia misalnya. Jadi Italia 40% pendapatannya itu dikuasai sama anggaplah ini 45% populasi. Kalau negara yang biru itu 40% pendapatannya dikuasai sama 70% populasi. Nah, berarti ini kan lebih timpang nih. Jadi yang menguasai 60%
pendapatannya itu hanya 30% populasinya aja kalau untuk di negara yang biru ini. Tapi kalau misalnya yang hijau, 40% pendapatannya dikuasai sama 45% populasinya. Jadi 55% populasinya menguasai 60% pendapatan. Yang itu kan sebenarnya lebih merata. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Apakah udah paham semua? Silahkan. Ayo. Halo, tes. Ada nggak yang mau ditanyain? Masih bingung, Bang. Bingung ya. Nah, maksudnya itu ini aja deh intinya. Kayak abang bilang tadi, kalau makin ke sini, itu makin nggak timpang. Tapi kalau ke bawah, makin ke bawah ini makin gede kuningnya, nah itu makin timpang. Oke? Kak, kalau Ya. untuk soal UTBK-nya nanti, kira-kira kita dikasih graf kayak gini kan? Contohnya kita dikasih graf kayak gini. Nah, untuk jawab pertanyaannya itu, biasanya kita harus ngitung atau ngelihat apa sih elastisitas dari ininya, Kak? Dari grafnya. Oke. Untuk nentuin timpangannya gitu. Oke, jadi biasanya itu kita nggak perlu ngitung indeksnya berapa. Nah, kita cuma perlu ngelihat aja mana kurvanya yang lebih gede maksudnya. Atau kalau kamu bilang tadi itu elastisitasnya. Tapi cuma ngelihat aja mana sih yang lebih luas. Kalau misalnya lebih luas berarti itu lebih timpang. Kalau misalnya ini lebih kecil berarti lebih merata. Berarti nggak harus dihitung. Nggak harus dihitung. Oke. Nah, nilai 0,4-nya itu udah tetap. Oke. Nah, untuk yang linjur nggak apa-apa kok. Bisa kok ini. Nah, kalau kurvanya Bang, itu, oh ya, silakan. berarti yang kuning ini kalau semakin kecil berarti dia makin rendah ya, Bang? Kalau misalnya, ya pokoknya kalau intinya cuma kalau misalnya dia semakin mendekati garis 45 derajat itu makin merata, oke? Paham nggak? Oke. Abangnya di sini berapa orang yang linjur biar bisa kasih tahu dulu. Satu. Saya, dulu. Bang. Saya, Bang. Saya, Bang. Oke. Saya, Kak. Kalau boleh tahu mau ambil jurusan apa ya nanti? Psikologi. Hubungan internasional. Oh, HI. Terus yang lain? Kalau saya Akuntansi. ekonomi pembangunan, Kak. Ilmu ekonomi pembangunan, Kak. Manajemen. Oh, banyak yang FEB juga ya? Lagi, Kak. Oke. Jadi kalau untuk ngambil jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, usahain nilai SBM ekonominya itu tinggi ya. Nah, itu yang paling dilihat. Oke. Jadi kan harus tekunin lagi untuk itunya. Kalau psikologi, Kak. Kalau psikologi mungkin abang juga kurang tahu, mungkin sosiologi kali ya. Kalau ekonomi kan jelas ada ekonomi terus Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi kalau psikologi mungkin sosiologi kali ya. Maaf ya kalau salah. Oke. Abang, aku mau nanya boleh? Iya, boleh. Aku pernah baca soal, tapi aku lupa itu tentang kurva apa. Nah, ABC-nya itu ngomongin tentang mendekati titik nol, menjauhi titik nol. Itu kurva ini atau bukan, Bang? Oh, kayaknya bukan deh. Mungkin gitu. itu ada di materi lain. Itu namanya kayak gini. Namanya kurva kemungkinan produksi atau PPC atau PPF juga boleh. Produksi possibility frontier atau curve. Nah, itu kan cembung tuh. Cembung bisa cembung, ini kan cembung mendekati 0 atau sumbu X-nya. Ada juga yang atau mungkin kamu belajarnya itu kurva isokos sama isok1. Nah, itu bakal kayak gini juga. Ini kurva isok1, nah ini kurva isokos.
ini emang out of topic, tapi kalau kamu nanya ini tuh mungkin itu kurva isopos-1 atau kurva PPC yang abang bilang tadi. Oh gitu. Bukan Oke, kurva makasih, Lorentz. Bang. Oke. Nah, ada lagi namanya nanti kurva Phillips. Kurva Phillips tuh kayak gini. Mirip sama apa? Oke. Nanti deh kalian belajar itu. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak abang ada abang nyoba game lain. Oke, Kak, mau kalau nanya, ya silakan. kalau misalkan soalnya cuman, kan misalkan aku kan ada baca kan salah satu soal gitu. Nah, jadi di soalnya itu cuma diketahui tabelnya doang. Terus di soalnya itu cuma dicari nilai koefisien gini. Itu gimana cara carinya, Kak? Oh, kalau boleh tahu tabelnya isinya apa ya? Itu tuh isinya kayak tabel, enggak, maksudnya isinya grafik kurva Lorentz gitu. Kalau misalnya kita ambil dari sini, kalau misalnya kita ambil dari gambar ini deh, gimana sih cara ngitung indeks gininya? Nah, ini kayak pecahannya aja. Kita hitung aja. A per A tambah B. Gitu aja kalau misalnya untuk dari gambar ini. Oke? Paham nggak? Misalnya ini berapa luasnya. Tapi itu nggak mungkin kayak misalnya kalian mau nyari. Kan ini mau nyari harus pakai integral. Oke? Biasanya itu jarang banget sih yang kayak gini. Kalau gaya Lorentz, iya yang gini kan. Karena dulu abang IPA juga. Nah, untuk yang metode produksi yang nilai tambah, kalau ada penyusutan, itu gimana caranya? Itu contoh soalnya gimana ya sampai ada penyusutan? Karena biasanya abang nggak pernah nemu penyusutan gimana soalnya. Nah, kalau untuk indeks gini semakin rendah, itu emang ketimpangannya itu makin rendah juga. Oke, jadi kalau misalnya di bawah 0,4, nah itu ketimpangannya makin rendah. Kayak contohnya Indonesia sendiri. Indonesia sendiri itu masih 0,3936 ya sangat abang. Ada apa mau ditanya lagi? Untuk yang linjur mungkin ada yang mau ditanyain? Kalau abang saranin sih, silahkan. Yang A per A tambah B itu rumus biar kita tahu nilai koefisiennya ya, Bang. Iya, kalau misalnya dikasih tahu A-nya luas berapa, B-nya luas berapa. Tapi itu jarang banget dikasih tahu. Karena kalau misalnya kalian mau hitung beneran, ini nggak dikasih tahu berapa, itu ngitungnya harus pakai integral. Tapi kan nggak mungkin juga kalian ngabisin waktu nyari integral kayak gitu kan. Ya kan? Kayak kurang-kurang integral antara ini sama ini. Kan nggak mungkin keluarin soal kayak gitu. Jadi ini cuman basicnya doang ya, Kak? Ya, iya benar. Jadi rata-rata untuk SMA itu cuma basic-basicnya aja. Kayak kalau misalnya dilihat di soal UTBK itu jarang banget UTBK yang benar-benar harus nyari-nyari gitu, kayak elastisitas harus cari. Lebih ke konsepnya aja biasanya. Kayak gitu. Kalau ketimpangannya itu lebih tinggi itu kan makin buruk ya berarti. Oke. Biasanya ditanya di UTBK itu random banget biasanya. Abang juga kan pas zaman abang UTBK-nya tuh TPS tuh. Tapi kalau abang dulu sebelumnya belajar ya gitu-gitu aja gitu. Yang lebih ditanyain cuma konsepnya aja, nggak sedetail kayak nanya pendapat nasional adalah nggak, bukan soal yang kayak gitu lagi intinya. Ya kan UTBK ekonomi nggak ada hitungan, emang biasanya konsepnya aja. Kalau untuk di SMA ini dipelajari di kelas 11 semester 1 bab 1. Oke, kalau ada yang mau nanya bisa on mic. Apa ada yang mau bertanya lagi? Ayo. Tanya hal lain juga boleh gitu. Kalau misalnya UTBK gimana atau kuliah gimana. Atau materi ini juga boleh banget. Hitung-hitungannya, Bang. Oh, hitung-hitungannya ya. Kalau untuk Dari awal cuma teori doang, nggak pernah diterangin.
ujung-ujung dapat cara-cara gini gak mudeng. Mungkin yang akuntansi, Kak. Oh, akuntansi itu abang nggak bakal dibahas sama tutor lain. Kalau untuk materi malam ini itu cuma pendapatan nasional aja. Untuk akuntansi lagi kelas 12 ya? Iya, Kak. Iya, Oh, yang kelas 12. oh itu nanti kalau dari jadwal itu berapa apa lagi ya? Kalau dari jadwal sendiri sih itu materi kelas 10 11 dulu kalau dari jadwalnya. Oke. Kelas 12-nya itu sehabis ini karena kan kelas 12 itu materinya cuma akuntansi semua dari awal sampai akhir. Kak, Iya, Iya, Bang. iya, iya. kalau dari pengalaman aku waktu UTBK kemarin itu nggak ada satupun soal tentang pendapatan nasional, kayak nggak ada. Nah, iya. Ya kadang nggak keluar. Kenapa nggak keluar? Karena ini kalau mau dihitung itu kayak cuma tambah kurang terus udah disediain di soal. Itu kan kayak apa sih jatuhnya kayak keulangan harian gitu. Sedangkan untuk UTBK untuk tes masuk kuliah itu soalnya biasanya itu cuma pendek-pendek aja. Iya Kak, bener kayak cuma pengertian-pengertian sama kayak contoh-contoh gitu soal-soal. Ya kayak konsep-konsepnya aja kan makanya ya gitu-gitu doang biasanya untuk UTBK Jadi ekonomi. kayak di awal tadi ya Kak. Iya makanya kalau abang jelasin tuh itunya aja kayak kenapa namanya net, kenapa namanya gross. Dasar-dasar gitu. Tapi kalau untuk kalian mau hitung itu sebenarnya emang jarang. Biasanya soal yang kayak gitu itu ada di ulangan harian kayak nyari NNP-nya berapa, nyari PI-nya berapa. Ujian sekolah ada nggak? Ujian sekolah bakal keluar Ada. kayak gitu. Oke. Ambil hukum ekonominya berapa? Nah, abang juga kurang tahu itu sebenarnya. Oh, kalau abang oke jadi gini. Untuk UTBK kemarin kan abang nggak ada TPS. Nah, tapi kalau saran abang sih kalau mau belajar materi UTBK itu kan bisa pakai Zenius atau Ruang Guru mungkin. Karena abang belajar di situ aja dulu. Kalau untuk UTBK, Mapel ya emang kepisah-kepisah. Ada TKA, ada TPS. Gitu. Ada apa yang mau ditanyain lagi mengenai ini? Atau kita lanjut ke games? Ada lagi nggak? Kalau boleh tahu kakaknya dari jurusan apa, kampus mana dan tahun berapa? Oh, oke. Nah, jadi kalau abang sendiri itu sebenarnya IPA. Tapi kenapa lari ke ekonomi? Karena dulu abang ikut Olimpiade Ekonomi. Nah, dari ikutnya berarti jalurnya SBM. Nah, sekarang lagi di UNER udah semester 3. Kalau soal UTBK sama TO susahan mana? Jujur, kalau abang dulu merasa jauh gitu soal UTBK sama soal TO. Kalau di zaman abang TPS. Materi yang sering keluar apa, Bang? Apa ya yang sering keluar? UTBK itu random banget, beneran. Abang juga nggak tahu. Pamify worth it nggak? Worth it sih. Kalau untuk soal emang beneran. Iya nanti bakal share. Kalau ada yang pengalaman udah nyoba UTBK pasti bakal ngerasa gitu kadang soal TO sama soal UTBK beda gitu. Iya Kak, lebih sulit soal TO, apalagi paham sih. Iya. Equiper juga bagus, sorry kelupaan. Udah itu aja. Oke. Nah, abang bakal main Kalau game. TO Ya. lebih susah mana? Zenius apa Ruang Guru? Kalau TO lebih susah. Beda-beda bisnis soalnya itu juga beda. Kayak kalau paham IPA itu yang paling unik sih soalnya. Oke, ada yang udah pernah main ini nggak dulu pas masih atau nonton filmnya, film India? Ada yang pernah main ini nggak? Oke, untuk game ini. Oke, Armando mau nanya dulu. Kalau kuningnya itu lebih kecil dari merah,
pokoknya kalau misalnya garisnya itu mendekati garis 45 tadi itu makin merata. Oke. Nah, untuk game ini abang minta tolong kalian on mic dulu dong. Bisa dicoba dulu on mic. Tes. Dong. Tes. Oke. Tes. Oke. Tes. Oke, tebak ya. Oke. Coba ya jawab nomor 1. Laba atau profit? Oke. Merupakan balas jasa dari faktor produksi. Entrepreneurship. Nggak butuh bantuan. Beneran. Langsung aja. Iya Kak, langsung. Iya Kak, langsung. Jago ya. Oke. Lanjut ya. Ya. Next. Ya, kok jadi kayak gini? Lanjut. Bentar. Bentar ya. Nah, ini lagi. Urutan konsep pendapatan nasional yang benar adalah, ayo. Yes. Yang B. Yang B. Jawab B. Siapa? Yang B. Tak perlu bantuan. B. C bang. Yang B bang. C. Kalau DI dari PI kurang dukungan. Oke. Berisik banget sumpah, gila. Bang. Kayak antrian sembako. Lanjutan selanjutnya. Perbedaan nilai PDB dan PNB karena adanya faktor. D. Mau 50-50 nggak? Gak mau. Oke. Coba. Jangan. Atau mau nanya audiens? Audiensnya kan kami, Kak. Oke, kita coba ya. D. Kunci nih ya. Siap. Bang, jawabannya A. Bang. Yang D. Slow. A atau D nih? Atau mau D. Udah Kak, jangan dipencet terus. Nggak tahu deh. Oke. Dodol. D bang. D. Oke. Korek. Rasanya kayak D, supporter Bang. ya. Oke. Iya, rindu supporter ya, Bang. Antrian sembako. D bang. D. Oke, jawabannya apa? Bagong. B. Oke. Oke, lanjut. Aduh, balik deh. Bentar, oke. Oke, ada yang jawab A. Yang lain? Oke. Takut banget sumpah. Oke, penghasilan PKI negara Malaysia. A. Oke, 1A. Yang lain? Belum. Mau coba 50-50 ya? Sabar. Atau C nih? Oh, A ya. Kunci ya. Sumpah, itu kan Kunci ya. Jadi siapa ini yang lanjut ya? Terakhir Kak, terakhir ya. Oke, terakhir ya. Oke. Cara mencari NNI adalah A. Oke, 1A. Yang lain?
Kakak. Itu ada yang nyontek buku ya? Yang B, yang B, B. B, yang B, yang B, yang B, yang B, BKB, Budi. Bebek, bebek, wek, 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 wek. Kunci B. B. B yang B, B. Kunci B bebek, nih. bebek, NP Bang pajak di dalam. Bebek. Yes. Yeah. It stands your family. Yeay. Sorry. Itu. transfer ya. Ya, traktiran. Waduh. Seblak. Gupay. Oke. GoPay. Umurku receh banget. Nah, itu aja sih untuk malam ini. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, boleh. Tapi kalau misalnya nggak ada lagi, boleh ditutup. Kan Oke. masih sekolah juga kan besok. Besok libur ya. Libur, Kak. Sorry. Mana yang sekolah besok? Sorry. Gas terus. Besok upacara, Kak. Offline ya. Kapan lagi ngajar ekonomi, Kak? Iya. Kalau abang sendiri mungkin Senin Minggu besok, tapi kalau selanjutnya itu dipegang sama tutor lain, sama Kak Melva atau Kak Marvin. Oke, itu aja. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Bang, Iya. saya ada mau nanya PR. Boleh chat di mana gitu? Kalau mungkin bisa ini sih sebenarnya bisa lihat DM. Cuma maaf kalau misalnya kadang abang balasnya itu agak lama karena abang juga. Mutualan IG, Bang. Oh iya nanti abang. Oke. Fallback ya, Saya Bang. Ratu. Iya. Itu dong. FB ya, Bang. Oke. Iya. Fallback ya, Bang. Fallback ya, Iya, Bang. iya. Sorry ya kalau agak lama karena abang juga lagi banyak kegiatan organisasi di luar jadi kadang nggak kelihatan. Semangat, Bang. Oke. Makan. Modus. Yo, betina buaya mulai operasi malam ini. Oke. Ya, buaya mulai operasi. Oke. Pesan abang kalau misalnya kalian capek ya istirahat. Kalau lapar makan, kalau haus minum. Oke. Lapar ke ayam. Itu ya, Oke. Bang. Iya, kalau udah bosan ya bilang jangan langsung pergi. Waduh, putus semangat bang. Halaman bang. Bang, siapa sih yang suka ngeghosting? Banyak bunda. Itu aja. Sesi Mama Dedeh ya, Bun. Yuk ibun. Mama Ya, Baby. Oke, itu aja dari abang ya. Bang, Silakan. kata mutiara lagi. Apa? Kata-kata mutiara lagi dong. Udah itu aja. Di capture. Oh nggak bisa sekali doang misalnya. Udah kumpulan aja. Oke, udah itu aja sih. Udah. Kalian harus belajar yang lain. Oke, semangat aja UTBK-nya walaupun masih lama. Pokoknya tetap semangat. Ya itu aja. Oke. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Banyak Bang. Makasih ya. Oke, bye-bye semuanya. Makasih. Bye. Jangan lupa fallback ya, Bang.